Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kru Pas FM yang sudah ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah, mitra Pas FM dimanapun berada, bismillah, mari kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Ankabut ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Hada masalun darabahu Allah Ta'ala lil musyrikina fi ittikhadihim alihah min dunillah. Ini adalah sebuah perumpamaan dari Allah kepada orang-orang musyrikin pada waktu itu, yaitu penduduk Makkah, yang mereka menjadikan berhala-berhala sesembahan. Yarjuna nasrahum wa razaqahum wa yatamassakuna bihim fisyada'idi. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menjadikan berhala sebagai media mereka meminta pertolongan, sebagai pegangan keselamatan di saat asyada'id, tertimpa sebuah bencana. Fahum fi dzalika kabaitul ankabut fi dha'fihi wa wahnihi. Padahal yang demikian itu seperti orang yang berpegangan dengan rumah laba-laba. Ya, kita bisa bayangkan, orang mau jatuh terus ia pegang itu rumah laba-laba. Pertanyaannya, ia tetap jatuh apa terselamatkan? Ya pasti jatuh. Al-baitul ankabut, rumah laba-laba itu sangat rapuh. Hati kita ketika kita ini bersandar kepada Allah, kita beribadah kepada Allah atas dasar at-taslim wal inqiyad. Kenapa kita berbuat baik kepada semua manusia? Ya karena itu perintah Allah, kita patuh, taslim wal inqiyad. Kenapa orang tua sayang kepada anak? Karena itu perintah Allah, kita taslim, kita inqiyad, kita patuh. Itu kuat. Artinya kuat, suatu saat namanya manusia, orang yang kita berikan kebaikan tidak memberikan hal yang sama, tidak akan terkecewakan. Kalau kita melakukan kebaikan apapun, kita dasari atas dasar kepatuhan kepada perintah Allah, kita sedang berpegangan dengan al-urwatul usqa, pegangan yang kuat, tidak tergoyahkan. Tapi kalau kita melakukan aktivitas baik itu ibadah atau kebaikan sosial, dasarnya adalah perilaku manusia. Saya baik agar saya mendapatkan begini. Saya berbuat baik kepada ini agar mendapatkan begini. Itu pasti rapuh,
pasti terjatuh dan pasti kecewa. Itu yang disebut masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Maka kita dididik di dalam agama ini bahwa kita jangan sampai didikte oleh orang lain. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya jahat. Itu artinya Anda belum merdeka. Anda terdikte, terjajah. Kita di dalam perspektif agama dididik menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang melakukan apapun atas dasar ketaatan kita, kepatuhan kita kepada perintah Allah. At-taslim wal inqiyad. At-taslim artinya kita menerima semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-inqiyad artinya membenarkan, meyakini kebenarannya syariat Rasulullah Muhammad SAW. Ini akan menguatkan kita. Wa hadha bi khilafil muslim al-mu'min min qalbi lillahi wa huwa ma'a dzalika yuhsinu al-amal fi ittiba'il syar'i fa innahu mutamassikun bil urwatil usqa lang fisama laha liquwwatiha wa sabatiha. Berbeda dengan perilaku orang muslim, berbeda dengan perilaku orang yang memiliki keimanan yang absah, yang kuat. Ketika kita melakukan ibadah, ya karena atas dasar mencari ridha Allah. Melakukan kebaikan atas dasar mencari ridha Allah. Perlu diingat, kalau engkau mencari ridha manusia, pasti tidak akan ketemu. Dan kalau kau mencari ridha Allah, di mana-mana Allah akan menemukan Anda. Lang fisomalaha. Kalau seseorang berpegang teguh kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, berbuat kebaikan atas dasar ketundukan kepada perintah Allah, itu artinya ia sedang berpegang teguh kepada tali yang kuat. Lang fisomalaha, tidak akan putus. Summa qala ta'ala mutawa'idan liman abadahu ghairuhu wa asyraka bi annahu ta'ala ya'lamu ma hum alaihi minal a'mali wa ya'lamu ma yusyrikuna bihi minal andad wa sajzihim wasahum innahu hakimun alim. Kemudian Allah memberikan berita bahwa Allah tahu siapa saja yang beribadah menyembah kepada selain Allah, siapa saja yang berbuat kebaikan karena untuk mencari kesenangan, mencari kepuasan, mencari ridha manusia, Allah tahu. Wasajzihim, semuanya akan Allah berikan balasan. Karena Allah adalah Hakimun Alim. Allah Maha Bijak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada amal apapun meskipun hanya sekecil biji zarrah, pasti ia akan tahu balasannya. Berbuat baik, balasannya adalah kebaikan, dan berbuat jahat pasti siksa akan ia dapatkan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan yang telah disampaikan tadi, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasil ankabut, ini perumpamaan agar manusia mengambil pelajaran. Wa qala ibnu abi Hatim hadatsana Adi bin Husain hadatsana Ahmad bin Abdurrahman hadatsana Ibnu Sinan an Amr bin Marrah qala ma marartu bi ayatin min kitabillah illa la a'rafuhu illa akhzani li anni sami'tu Allah ta'ala yaqulu wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Para sahabat sangat takut kalau sampai tidak memahami amsal-amsal perumpamaan dalam Al-Qur'an. Karena orang yang tidak bisa mengambil pelajaran, tak bisa memahami perumpamaan Al-Qur'an, la yaqilun, tidak memiliki akal yang sempurna. Kita lanjutkan. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yaqulu ta'ala mukhbirun an qudratihil 'azimah annahu khalaqas samawati wal arda bil haqq yakni la ala wajhil abasi wal la'ab. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan melalui ayat ini tentang kudrahnya yang al-azim. Jadi Allah itu mempunyai kodrat dan irodat, memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan memiliki kehendak yang tidak bisa dihalang-halangi. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Innam amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Atau dalam ayat lain, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sifat kudruhnya Allah tidak terbatas. Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi bil haq, yakni la ala wajil abs, bahwa tidak ada yang diciptakan Allah kecuali ada manfaat. Maksudnya seperti itu. Litu jaza kullu nafsin bima tas'a. Ini ayat yang lain. Nah, berarti ayat menafsirkan ayat. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Semua akan ada balasannya. Barang siapa yang berbuat baik ya dibalas kebaikannya, dan barang siapa yang berbuat jahat ya dibalas kejahatannya. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Penciptaan langit, bumi dan segala isinya itu menjadi ayat, bukti kudrahnya Allah dan bukti sifat-sifat Allah. Jadi kalau umat-umat terdahulu seperti zaman Nabi Musa, itu mukjizatnya adalah tongkat yang bisa membelah lautan. Nabi Shalih anak unta yang keluar dari batu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran yang isinya selalu relevan sepanjang masa. Berbagai macam konsep ilmu pengetahuan, berbagai macam tentang sebagai tuntunan dalam kehidupan yang menjadikan hidup ini sa'adatud darain. Inti dari mukjizat, sebenarnya esensi dari mukjizat ini menunjukkan hebatnya Allah dan lemahnya manusia. Seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan, menunjukkan hebatnya Allah dan tidak mampunya Fir'aun. Kalau esensi mukjizat seperti itu, maka Al-Quran sudah bisa menjawab. Al-Quran menyampaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita bisa menemukan betapa sifat kudruhnya Allah. Dalam diri kita ini kita bisa hidup sampai sekarang ini karena ada sekian banyak makhluk Allah yang bernama organ-organ tubuh yang bekerja tak kenal lelah 24 jam. Jantung, paru-paru, sel darah merah, sel darah putih, saraf yang jumlahnya ratusan, semuanya bekerja untuk menopang kehidupan kita dan kita tidak pernah menyadari. Ini Al-Quran juga menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Tidak usah menunggu tongkat yang bisa membelah lautan. Cukup kita pahami konsep Al-Quran pergantian siang dan malam. Ini adalah kudrahnya Allah. Tidak ada yang bisa mendesain pergantian siang dan malam. Tidak ada yang bisa membuat seperti ciptaan Allah. Ini sudah cukup menjadi al-hujjah al-balighah, menjadi tanda sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga menjadi solusi. Ketika kita hidup bertetangga, hidup berumah tangga, bermasyarakat sosial, Al-Quran memberikan solusi. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau kita hidup sosial dimanapun kita berada, lah hati kita keras, ego kita tinggi, maka orang-orang akan menjauh dari kita. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Solusinya apa agar kita bisa harmoni dalam kehidupan ini? Fa'fu anhum, memiliki hati pemaaf, jembar dadane. Maka doanya Nabi Musa, Rabbishrahli sadri baru wa yassirli amri. Ya Allah, jembarakan dadakullah. Ya Allah, lapangkan dada ini, baru mudahkan segala urusanku. Artinya kalau urusan Anda ingin menjadi mudah, Anda harus memiliki hati yang luas, pemaaf, dan tidak pendendam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dalam kehidupan ini kita harus sering mendoakan. Jadi salah satu ibadah yang nilainya baik itu mendoakan saudara kita tanpa ia mengetahui. Dan yang tak kalah pentingnya, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah, komunikasi dengan baik. Dengan komunikasi akan menghilangkan persepsi. Ini Al-Quran menjadi solusi. Ketika ada pasangan suami istri yang sedang bersetegang, Al-Quran menjadi solusi. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika kita merasa kecewa dengan pasangan kita, ketika kita melihat betapa buruknya pasangan kita, maka solusinya Al-Quran, jangan hanya pandang satu titik kekurangannya, coba pandang sisi kelebihannya. Selama ini ia telah menemani kita mulai dari A sampai Z, selalu hadir, selalu mencukupi dan sebagainya. Ini Al-Quran. Seandainya mukjizat itu tongkat atau apa diberikan kepada kita, memang bisa apa? Maka kita harus bersyukur. Kita pelajari Al-Quran, termasuk seperti kajian pada sore hari ini adalah bentuk kita mensyukuri Al-Quran sebagai mukjizat peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Yakni anna sholata tashtamilu ala syai'aini. Salat ini terangkum atas dua perkara. Pertama, ala tarkil fawahsyi wal munkarat ay muwadibatuha tahmilu ala tarki dzalika. Wa qad jaa fil hadis min riwayati Imran wa Ibnu Abbas marfu'an man lam tanhu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'dan. Jadi barang siapa yang sholatnya tidak bisa meredam dari keburukan-keburukan al-fahsya wal munkar, maka ia tidak menambahi apapun kecuali ia semakin jauh dari Allah. Maka sayogianya sholat kita harus bisa kita resapi, tidak hanya sebagai ibadah ritual, tapi juga sebagai perilaku sosial. Dzikrul asari al-waridati fi dzalika. Ini menyebutkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Pertama, malam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya wal munkar fala sholatalah. Ada hadis, barang siapa yang sholatnya tidak bisa meredam dari fahsya dan munkar, maka fala sholatalah, ya sholatnya belum memiliki nilai. Terus ada hadis lagi, malam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya wal munkar lam tazid biha minallah ila bu'dan. Siapa yang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, maka ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada lagi hadis, la sholata liman lam yuti as-sholata. Belum sempurna sholatnya seseorang sebelum sholat itu bisa menahan dia dari kejahatan. Nah, ini juga ada ayat, qala Sufyan qalu ya Syuaibu as-sholatuka ta'muruka. Di Nabi Syuaib itu sholatnya bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, ini setidaknya ini ada hadis yang mungkin kan ada istilah ideal, ada minimal kan. Nah, ini tak bacakan yang minimal ini. Ketika seorang sholat, setidaknya ketika orang sholat itu, ketika ia sholat ya ini, itu dia tidak fahsya dan mungkar. Nah, ini batas minimal ini. Jadi kalau yang tadi yang ideal itu
belum dianggap sholat kalau ia masih al-fasya wal munkar begitu. Tapi juga ada keterangan yang lebih ringan, yaitu setidaknya ya ini idza kunta fi sholatin fa anta fi ma'ruf. Nah, ini lebih ini. Ketika kamu sholat itu artinya kamu sedang dalam kebaikan. Waqad hajazatka anil fasya wal munkar. Setidaknya ketika kamu sholat itu mencegahmu dari ketika sholat itu loh ya. Ketika sholat itu berarti tidak fasya, tidak mungkar. Lah setelah sholat bagaimana ya urusan dia. Ini kan ada beberapa riwayat ya. Ini ada juga penjelasan dari para ulama-ulama tasawuf bahwa penjelasan inas sholata tanhadil fasya wal munkar itu ketika seseorang telah menikmati sholatnya, maka ia akan terhindar dari fahsya dan mungkar. Jadi hati seseorang itu ketika sudah nyaman dengan sesuatu, ia tidak akan bisa nyaman dengan sesuatu yang lain. Kalau hati orang sudah nyaman dengan kebaikan, nyaman dengan sholat, nyaman dengan Al-Quran, hatinya tidak akan nyaman dengan maksiat. Karena inti orang mencari hiburan, melakukan maksiat itu kan mencari ketenangan. Kalau ketenangan sudah ia temukan ketika sholat, maka ia tidak akan mencari ketenangan ke dalam kemaksiatan. Nah, mungkin seperti itu. Wala dzikrullahi akbar ya. Nah, kita diperintah untuk selalu bertakbir, yaitu dengan at-tasbih wa tahmid, memperbanyak membaca tasbih dan memperbanyak membaca tahmid. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kita perbuat, baik itu sendirian, di saat sepi ataupun secara terang-terangan. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan dari ayat ke-41 sampai ayat 45. Selanjutnya sesi dialog interaktif dipandu Mas Ari. Monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung untuk berdiskusi, silakan Anda bisa masuk ya untuk telepon. Boleh di 0295385877. Dan untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan. Anda bisa masuk di 085277999101. Dan Mitra Pas kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sore kali ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yanti, ini menanyakan tentang kita atau saya pribadi Ustadz, kalau ketika sedang sholat ini masih menunggu sesuatu yang saya puja-puja, yang saya suka, seperti katakanlah hal-hal kecil, acara di televisi, kemudian masih membahas atau juga mengharapkan keuntungan dagangan-dagangan saya dan lain-lain. Apakah sholat saya yang masih menggak-menggok ini diterima atau sia-sia? Mohon mencerahnya Ustaz dari Bu Yanti. Ada ulama tasawuf ya, yang beliau itu memberikan statement tentang sholat. Seandainya nanti di yaumul akhirat kemudian sholat saya dibuka, mungkin sholat saya kurang nilainya karena tidak tepat waktu, ketika sholat kurang khusyuk. Tapi menurut ulama itu, setidaknya posisi saya sedang sholat itu posisi yang terbaik ya. Jadi apapun kesalahan kita, tapi di dalam posisi kita sedang taat, itu tetap baik ya. Seperti seorang anak dengan orang tua ya. Mungkin anak yang dekat dengan orang tua itu yang sudah hormat, sudah memberikan takzim, sudah berbakti, itu mungkin ya banyak salahnya, kurang ini kurang itu. Tapi setidaknya anak ini tetap posisinya baik daripada mungkin yang jauh tidak pernah salah tapi juga tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi lebih baik salah dalam perjuangan daripada tidak salah tapi tidak berjuang. Jadi sholat itu tentu mempunyai grade ya, mempunyai derajat masing-masing ya. Secara ideal ketika sholat itu harus khusyuk ya, mulai takbiratul ihram sampai salam. Terus kemudian kedua, setidaknya ketika kita tidak bisa 100% ya 50% bisa mengingat Allah. Atau batas minimal setidaknya ada satu saja posisi di saat sholat kita itu benar-benar ingat Allah.
atau ya setidaknya lagi wes sholat sampai begitu. Jadi mungkin ya kita selalu berusaha untuk sholat kita itu lebih baik kualitasnya. Jadi ketika sholat sebagaimana para sahabat menikmati sholatnya, sehingga ketika terjadi penikaman di masa Khalifah Umar bin Khattab itu kan karena ya para sahabat itu saking menikmati sholatnya, sehingga ada seorang penyusup Abu Lu'lu'ah itu merangsek masuk, sahabat itu tidak lihat karena saking menikmati sholatnya sehingga bisa melukai Sayyidina Umar seperti itu. Kalau kita itu jangankan orang masuk, kucing lewat saja kita lihat. Kadang-kadang yang depan pakai kaos kita baca toko bangunan barokah. Jadi ya yang penting tentu ada makomnya sendiri-sendiri. Yang penting kita selalu sholat berusaha untuk baik, dan kekurangannya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi. Baik, yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Abdul ini menanyakan tentang fahsya wal mungkar tadi Ustadz. Saya masih kebingungan karena kita ini kan hamba-hamba orang Indonesia Jawa Pati, sehingga ya seperti itulah kira-kira, kumpul sana juga ikut sana, kumpul sini ikut sini, nggak karu-karuan. Lah ini bagaimana tentang fahsya wal mungkar? Padahal kita juga kalau mau jujur juga masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Dari Pak Abdul tadi, mohon caranya Ustadz, monggo. Jadi fahsya itu perbuatan kecil ya mungkin yang berkaitan tentang kekejian yang mungkin yang ada kaitannya dengan perempuan begitu. Mungkar itu perbuatan yang kejahatan, yang dengan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain. Ya intinya di dalam sholat ini kita tetap posisi sholat, meskipun sholat kita belum bisa mencegah dari keburukan, kefahsyaan dan kemungkaran, tetap sholat. Nah, karena begini, ada ayat ini, summa aurasnal kitabal ladzina safaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi posisi seorang mukmin itu terbagi menjadi 3. Nah, jadi pertama ada dari semua orang mukmin, seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu berarti dia sudah menjadi walinya Allah. Dalam arti wali itu dijaga, orang yang dilindungi Allah, dijaga hartanya, kehormatannya, hartanya, terus kemudian nyawanya. Pertama ada waliullah awam, yaitu orang zalimul li nafsi, ya sholat tapi maksiat jalan terus. Nah, orang yang seperti ini nanti terserah Allah. Kalau Allah ingin mengampuni ya diampuni, atau Allah nanti ingin menyiksanya terlebih dahulu setelah jangka waktu, kemudian diampuni Allah karena masih memiliki iman, terus diangkat ke surga. Terus kemudian ada waliullah khawas, yaitu orang yang grade-nya lebih tinggi, yaitu dia tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil. Nah, seperti ini derajatnya lebih tinggi. Terus kemudian derajat yang ketiga khawasul khawas, yaitu ya dia ya adil, menjaga keadilannya, tidak fasik, dan juga selalu langgeng ma'rifate. Langgeng ma'rifate itu artinya ya selalu apapun selalu ingat kepada Allah. Jadi likulli halin maqamun wa likulli maqamin halun. Jadi sesuai dengan posisinya masing-masing. Jangan meninggalkan sholat karena belum bisa khusyuk. Jangan jadikan alasan karena belum bisa khusyuk, belum bisa masih maksiat, masih apa, terus kemudian tidak sholat. Jangan seperti itu. Wes pokoknya sholat terus, meskipun kita belum menjadi orang yang benar-benar baik, tetap jalankan sholat. Semoga sholat ini nanti barokahnya sholat membawa kita, memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Begitu Mas Adi. Baik, berikutnya ini ya saya bacakan dari hamba Allah saja ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya dan sekaligus curhat ini. Bagaimanakah caranya menyadarkan suami yang selingkuh, yang kapoknya kapok lombok Ustadz? Sama anak dan orang tua pun dia nggak sayang, nggak gemati, juga nggak loman. Bagaimana supaya dia sadar dan mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang otomatis akan menyayangi istri dan anak dan orang tuanya, dan meninggalkan kemaksiatan. Ya baik lagi tadi fahsya wal mungkar ini. Pencerahannya Ustadz, dari saya bacakan dari hamba Allah saja ini, monggo Ustadz, menarik ini. Ya, jadi setiap orang memiliki masalahnya masing-masing ya.
Ya, ketika ia pengemudi mobil ya masalahnya jalan gelombang, ketika ia pengemudi kapal ya masalahnya besarnya ombak. Ketika kita menjumpai keluarga kita yang sedang tersesat jalan, yang pertama jangan di-justice, ya, jangan dihindari, terus kemudian jangan dimusuhi, kita doakan. Yang pertama kita doakan. Terus yang kedua, kita dekatkan dengan para ulama. Bisa kita tawasul dengan para ulama, kita minta nasihatnya, minta kita diberikan nasihat, diberikan doa. Terus kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, kita ajak sebisa mungkin untuk menghadiri pengajian-pengajian. Karena dengan adanya kajian-kajian, nasihat-nasihat itu bisa meluluhkan hati saudara kita yang mungkin baru tersesat jalan. Yang paling penting jangan di-justice, ya. Banyak orang-orang itu yang kesalahannya besar dan kemudian menjadi orang yang baik. Contohnya siapa? Wahsy itu kesalahannya lebih besar dari itu, membunuh pamannya Rasulullah. Hamzah yang membunuh Wahsy. Bahkan ketika bertemu dengan Rasulullah itu Rasulullah masih tolong jauhkan wajahmu dari saya. Tapi Allah berkehendak lain. Nyatanya suatu saat Wahsy mendapat taubat dan menjadi orang yang menjadi orang baik, ya. Menjadi orang baik. Dan masih banyak yang lain. Jangan berputus asa dan jangan kita kucilkan, kita justice orang-orang dari siapapun itu, terutama keluarga yang sedang tersesat jalan. Tetap sabar, dan yang tak kalah pentingnya kekuatan ketika Anda berdoa, insya Allah akan merubah segalanya. Demikian Ustaz. Baik, sudah maghrib tiba, kita harus segera closing Ustaz, monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jagalah kami, keluarga kami, semua umat Nabi Muhammad SAW, semoga menjadi hamba-hambamu yang solih dan solihah, adim alamah, adil adalah, dan semoga Engkau jadikan sholat kami sebagai perisai dari al-fahsya wal munkar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.